Diklaim Jokowi jadi proyek terbesar di dunia, seberapa fantastis IKN? Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Ibu Kota Negara Nusantara merupakan sentra ekonomi baru di Indonesia. Ia juga mengklaim proyek itu menjadi yang terbesar di dunia saat ini. Sebanyak 34.000 hektar lahan di sana pun sudah dibeli. Kita juga berani membuka sentra ekonomi baru yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada namanya Ibu Kota Negara Nusantara, kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia atau REI ke-17 tahun 2023 di Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus 2023. Ada 34.000 hektar lahan sudah dibeli, nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya Kepala Otorita Bambang Susantono. Ini peluang, tambah Jokowi. Lantas, sebesar apa hingga IKN diklaim sebagai proyek terbesar di dunia? Apa yang mendasarinya hingga menjadi mega proyek? Dari segi dana atau yang lainnya? Berikut informasi selengkapnya yang telah berhasil suara.com rangkum. Sebesar apa proyek IKN? Saat itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, laju ekonomi Indonesia baru-baru ini mengalami kenaikan sebesar 5,17%. Hal ini lantas membuat Indonesia dinilai tergolong baik di antara negara-negara G20. Negara-negara G20 yang ekonominya tumbuh di atas 5% itu hanya Indonesia, India, dan Cina. Yang lain maaf, saya nggak bisa sebutkan nanti tersinggung, ungkap Jokowi. IKN disebut-sebut bakal terus memajukan perekonomian Indonesia. Sementara itu, dalam pembangunannya, pemerintah kerap merayu pihak swasta untuk melakukan investasi. Beragam insentif pun mulai disiapkan, termasuk keringanan pajak. Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia. Proyek dengan nilai 466 triliun rupiah itu juga diyakini akan terus berjalan. Meski perekonomian dunia sejak tahun lalu diprediksi bakal menghadapi resesi. Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan memakai dana dari APBN dan akan berlangsung hingga 2024. Meski dianggap bisa meningkatkan ekonomi, namun sejumlah pengamat takut mega proyek ini malah menjadi beban negara. Sebab pembangunannya terlalu beresiko dan dikhawatirkan pihak swasta ke depannya tidak akan tertarik. Adapun rencananya, investasi swasta dikumpulkan sebanyak 372 triliun rupiah dari total 466 triliun rupiah. Sementara sisanya ditanggung oleh APBN. Jokowi sendiri masih terus berusaha meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Ia juga menjamin keberlanjutan proyek IKN meski pemerintah berganti. Sebab proyek ini bertujuan untuk membangun ekonomi di wilayah Indonesia Timur. IKN dan Kementerian Investasi sudah menyiapkan intensif. Salah satunya, kemudahan perizinan serta keringanan pajak. Tak hanya itu, Kementerian ATR atau BPN juga berencana akan memberikan intensif berupa perizinan hak guna bangunan atau HGB selama 80 tahun yang bisa saja diperpanjang hingga 160 tahun di IKN. Tak hanya itu, pemerintah pun mencari investor ke negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa IKN akan menerima kucuran dana dari investor asing sebesar 200 triliun rupiah. Bahlil juga menyebut negara-negara yang tertarik berinvestasi di IKN, yakni mulai Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Taiwan, Cina, serta beberapa negara Eropa. Uni Emirat Arab diklaim akan menyetorkan dana sebesar 20 miliar US dollar ke Indonesia, termasuk untuk proyek IKN. Kementerian PUPR sudah membangun beberapa infrastruktur dasar IKN, mulai dari Jalan Lingkar Sepaku hingga Bendungan Sepaku Semoy. Lalu, 34 paket konstruksi di KIPP senilai 23 triliun rupiah dan 25 paket di luar KIPP sebesar 11,32 triliun rupiah pun disiapkan. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diketahui membutuhkan dana sebesar 43 triliun rupiah
dengan kemungkinan tambahan 15 triliun rupiah. Sementara, alokasi anggaran PUPR untuk 2022 adalah 5,1 triliun rupiah. Pada 2023 mencapai 20,8 triliun rupiah dan sisanya akan dianggarkan pada 2024.